Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Meutia dengan NIM 210512140016 dari kelas B, Prodi S1 Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis memori komputer. Sebelum itu, kita memahami tentang pengertian memori komputer. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Jenis-jenis memori komputer. Memori komputer terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, memori internal. Yang kedua yaitu memori eksternal. Yang pertama kita membahas tentang memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri yaitu menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Selanjutnya menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Macam-macam memori internal. Memori internal terbagi menjadi dua, yaitu ROM dan RAM, yang akan kita bahas selanjutnya. ROM atau Read Only Memory adalah perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatil, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang walaupun catu dayanya dimatikan. Karena itu, memori ini bisa digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut dengan BIOS atau Basic Input atau Output System. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Macam-macam ROM. Sampai sekarang dikenal beberapa jenis ROM yang pernah beredar dan terpasang pada komputer. Yang pertama yaitu PROM, yang kedua yaitu EPROM, dan yang ketiga yaitu EEPROM, yang akan kita bahas selanjutnya. PROM atau Programmable Read-Only Memory merupakan chip yang bisa menyimpan data namun tidak bisa dihapus lagi atau bersifat permanen. Program yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian hardware atau perangkat keras komputer. Selanjutnya yaitu EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. EPROM adalah jenis chip memori yang dapat ditulis program secara elektris. Program atau informasi yang tersimpan di dalam EPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulis kembali. Yang ketiga yaitu EEPROM atau Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video, dan chip BIOS.
Macam-macam memori internal. Setelah membahas tentang memori eksternal, kita akan membahas tentang RAM dari memori internal. RAM atau Random Access Memory merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis, dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Jenis memori ini merupakan jenis volatil atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jatuh dayanya jika dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. Modul memori RAM yang umum diperdagangkan berkapasitas 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan 4 GB. RAM dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu jenis statik dan dinamik. RAM statik menyimpan 1 bit informasi dalam sebuah flip-flop. RAM statik biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan kapasitas memori RAM yang besar. RAM dinamik menyimpan 1 bit informasi data sebagai muatan. RAM dinamik menggunakan kapasitas gerbang substrak sebuah transistor MOS sebagai sel memori elementer. Untuk menjaga agar data tersimpan RAM dinamik tetap utuh, data tersebut harus disegarkan kembali dengan cara membaca dan menulis ulang data tersebut ke memori. RAM dinamik ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan RAM dengan kapasitas besar, misalnya adalah sebuah komputer pribadi atau PC. Macam-macam memori RAM. Yang pertama yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory, yaitu sebuah jenis memori RAM yang mempunyai teknologi menyimpan data secara terpisah dalam sebuah kapasitor. Agar data tidak hilang, jenis RAM ini memerlukan penyegaran yang dilakukan oleh CPU. Untuk strukturnya, memori RAM ini didesain dengan menggunakan 1 kapasitor dan 1 transistor per bitnya, sehingga mempunyai kepadatan yang tergolong tinggi. Selanjutnya, yaitu SRAM atau Static Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang didesain dengan tidak menggunakan kapasitor sehingga tidak memerlukan penyegaran secara berkala. Teknologi ini menghasilkan kinerja yang cepat. Akan tetapi, biaya untuk memproduksinya cukup besar, sehingga hanya digunakan untuk menangani bagian-bagian yang dianggap sangat penting. Selanjutnya ada EDRAM atau Extended Data Out Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dengan teknologi penyimpanan data dan pengambilan data yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga kemampuan untuk membaca dan menulisnya lebih cepat. Mempunyai bentuk yang lebih panjang dengan jumlah pin yaitu 72 pin. RAM jenis ini sangat cocok digunakan untuk sebuah komputer Pentium. Selanjutnya ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, merupakan jenis memori RAM yang mempunyai kecepatan cukup tinggi, hingga 100-133 MHz. Jenis RAM ini mempunyai 168 pin dengan kapasitas penyimpanan 16 MB hingga 1 GB. SDRAM dapat diletakkan pada slot jenis DMM atau SDRAM pada motherboard. Selanjutnya ada RDRAM. RDRAM merupakan misalnya ada RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. Tidak semua motherboard mampu mendukung memori ini karena teknologinya yang cukup canggih.
Selanjutnya ada NVRAM, atau Non-Valid Random Access Memory, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang dilengkapi dengan baterai litium, sehingga apabila sobat mematikan komputer, data yang tersimpan di memori tidak hilang. Selanjutnya yaitu ada VGRAM, atau Videographic Random Access Memory, merupakan jenis memori komputer yang dikhususkan untuk video adapter. Besarnya kapasitas memori sangat menentukan sekali terhadap kualitas video yang dihasilkan. Selanjutnya ada flash RAM, merupakan jenis memori dengan kapasitas penyimpanan yang tergolong rendah. Untuk dapat bekerja dengan optimal, memori ini memerlukan refresh dengan daya kecil. Biasanya memori komputer ini banyak digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel-ponsel lama, VCR, dan juga TV. Selanjutnya ada DDR SDRAM atau Double Dead Red SDRAM, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang sama. Daya yang diperlukan oleh RAM ini juga sangat kecil, sehingga banyak dipakai oleh banyak perangkat saat ini. Kapasitas memori yang dapat ditampung per chip mencapai 4 GB. Selanjutnya ada SODMM, Small Outline Dual In-Line Memory Module, yaitu jenis RAM komputer yang banyak digunakan untuk perangkat laptop atau notebook. Walaupun ukurannya cukup kecil, akan tetapi kapasitas penyimpanannya sangat besar. Setelah membahas memori internal, selanjutnya kita akan membahas memori eksternal. Memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Pada dasarnya, konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Contoh memori eksternal berdasarkan karakteristik bahannya. Yang pertama ada punch card atau kartu berlubang, merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui punch card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Yang kedua ada magnetic disk atau magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Contoh dari magnetic disk yaitu ada floppy dan hard disk. Berikut gambar dari hard disk. Selanjutnya ada optical disk. Optical disk terbuat dari bahan optik seperti dari resin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Contoh dari optical disk yaitu CD dan DVD. Berikut adalah contoh dari CD dan DVD. Selanjutnya ada magnetic tape. Magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset pada tape recorder. Berikut adalah contoh dari magnetic tape. Selanjutnya, contoh memori eksternal berdasarkan jenis akses data. Yang pertama ada DASD atau Direct Access Storage Device,
yaitu mempunyai akses langsung terhadap data. Contohnya yaitu magnetic, yaitu floppy disk, hard disk, removable hard disk, yaitu zip disk dan flash disk, optical disk, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu SSD atau Sequential Access Storage Device. Mempunyai akses data secara tidak langsung atau berurutan seperti pita magnetik. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.